Kang, saya memijahkan indukan lele, tapi kenapa ya kok tidak bertelur? Kang, saya memijahkan indukan lele, sudah bertelur, tapi kenapa ya kok telurnya putih, susu, dan tidak menetas? Kang, saya memijahkan indukan lele, sudah bertelur dan juga menetas, tapi kenapa ya kok larvanya mati, seperti parutan kelapa berwarna putih dan berada di dasar kolam? Kang, saya memijahkan indukan lele, sudah bertelur dan juga sukses menetas. Di hari ketiga saya kasih pakan cacing sutra. Tapi kenapa ya setelah 1 minggu kok larvanya pada mati? Kenapa ya Kang? Mohon solusinya. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan dari sahabat yang berkonsultasi ke saya tentang kegagalan dalam pemijahan indukan lele. Di video kali ini saya akan membahas apa saja sih faktor dan penyebab kegagalan di pemijahan indukan lele. Tonton terus video ini sampai tuntas, jangan di-skip nontonnya agar sahabat tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas apa saja sih faktor-faktor kegagalan dalam pemijahan indukan lele. Baik sahabatku semua, di sini saya sudah menyimpulkan ada 5 faktor kegagalan dalam pemijahan indukan lele. Faktor yang pertama kegagalan sahabat adalah tidak pahamnya sahabat akan jenis indukan, baik mana itu jantan, mana itu betina. Ketika sahabat mulai praktek pemijahan indukan, yang terjadi yang sahabat pijahkan itu adalah satu jenis indukan, yaitu betina saja atau jantan saja. Ada yang mengalami kegagalan seperti itu dan berkonsultasi ke saya. Ketika dibuktikan melalui foto dan video, ternyata yang sahabat pijahkan itu adalah betina semua. Bagaimana mau bertelur? Karena itu betina semua. Atau sebaliknya, yang sahabat pijahkan tersebut adalah jantan semua. Alhasil bukannya memijah tapi berantem semalaman. Itu faktor yang pertama, tidak pahamnya sahabat akan jenis indukan, mana jantan, mana betina. Faktor yang kedua yang menyebabkan sahabat gagal dalam pemijahan indukan lele adalah kurang pahamnya sahabat akan ciri-ciri indukan lele yang siap memijah. Ciri-ciri indukan lele yang siap memijah itu seperti apa sih? Nah, untuk videonya sudah saya share di video terdahulu. Ini videonya, linknya akan saya taruh di deskripsi. Silahkan sahabat tonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip agar sahabat memahami keseluruhan bagaimana sih ciri-ciri indukan yang siap untuk memijah. Di situ sudah saya sebutkan ada 6 ciri indukan lele yang siap untuk memijah. Silahkan dipraktekkan sendiri di rumah masing-masing. Faktor yang ketiga, apabila sahabat sudah menonton video tutorial dari saya, cara memilih indukan, sudah mengetahui ciri-ciri indukan lele yang siap memijah, yaitu ada 6 ciri, terus cara pemijahannya pun sudah sahabat lakukan, tapi kenapa kok masih gagal? Nah, ini adalah faktor yang paling penting ya sahabatku semua. Jadi, indukan yang sahabat pilih secara spesifikasi mungkin ke-6 ciri indukan yang siap pijah sudah ada, tapi sahabat belum mengetahui kematangan gonad indukan, ya. Nah, apabila ke-6 ciri indukan itu memang ada, tapi gonadnya belum matang, dalam artian si kandungan gonad di si jantan atau si betina ini kurang matang. Jadi itu pun sama akan mengalami kegagalan dalam pemijahan indukan lele. Bagaimana sih cara untuk mematangkan gonadnya? Nah, di sini sahabatku semua, karena kan saya orang Sunda ya, jadi saya dengan teman-teman ketika akan memijahkan indukan lele, bahasannya tuh jangan sampai indukan tersebut kurang hanyir. Nah, kalau hanyir ini adalah bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya amis. Tapi kalau untuk bahasa spesifiknya agar sahabat lebih paham adalah kurang hanyir itu jangan sampai indukan yang akan kita pijahkan kekurangan asumsi pakan alami yang berprotein hewani tinggi. Nah, sahabat mungkin bertanya, dari mana kita dapatkan sumber pakan alami yang berprotein hewani tinggi tersebut? Itu gampang sekali, bisa kita dapatkan secara gratis. Ada di balong atau juga ada di sawah. Ya,
Saya sebutkan saja, yang pertama keong, yang kedua kijing, yang ketiga tutut. Nah itu, silahkan cari 3 spesies ini gampang sekali dan kita tidak memerlukan biaya ya, ini gratis ya. Apalagi kita ngambilnya di sawah, petani akan senang karena itu hama untuk padi. Cari keong untuk pakan indukan lele kita, silahkan atur berapa induk yang kita punya, berapa yang harus kita aplikasikan. Dan untuk cara pengaplikasiannya saya sendiri nih ya, memberikan keong. Kalau nggak ada keong kijing, kalau nggak ada keong dan kijing, tutut juga bisa. Cara mengaplikasikannya atau cara memberikan pakannya 2 hari sekali. Ya, jadi jangan sampai setiap hari karena kan pencernaan lele berbeda dengan pencernaan manusia. Lele bisa mencerna makanan di kisaran 8-12 jam. Jadi saya memberikan pakan 2 hari sekali itu agar lele itu benar-benar lapar. Jadi ketika lele benar-benar lapar, apapun yang turun ke kolam pasti dia makan, termasuk keong yang kita berikan. Untuk apa fungsinya kita mengaplikasikan pakan keong? Karena menurut data keong sendiri itu memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dan baik untuk hewan ternak, termasuk untuk indukan lele kita. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk menunjang kematangan gonat indukan lele secara keseluruhan, baik jantan maupun betina. Sebenarnya sahabat, untuk mematangkan gonat indukan itu sebenarnya banyak cara ya, termasuk dengan suplemen-suplemen dan probiotik yang beredar di pasaran. Tapi kan itu memerlukan modal ya. Nanti kalau kita istilahnya mau membeli juga silahkan ya. Tapi saya sendiri merekomendasikan asumsi pakan yang gratis dulu, yang mudah kita dapat, yaitu keong atau kijing. Kalau tidak ada keong dan kijing, tutut juga bisa kita aplikasikan. Untuk apa? Fungsinya untuk menunjang kematangan gonat indukan lele secara keseluruhan. Pakan tersebut dapat kita dari mana, belikah atau tidak, fungsinya untuk apa, sudah saya jelaskan ya sahabatku semua. Mudah-mudahan sahabat paham betul. Jadi faktor kegagalan sahabat dalam pemijahan indukan lele bisa jadi indukan tersebut kurang matang gonat. Untuk meningkatkannya cukup gratis dan mudah juga, kita aplikasikan keong, tapi dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Oke sahabatku semua, cukup paham kan? Itu adalah faktor yang ketiga, penyebab kegagalan sahabat dalam pemijahan indukan lele. Yang keempat, faktor kegagalan sahabat dalam pemijahan indukan lele adalah kurang pahamnya sahabat akan treatment air. Apa sih Kang treatment air itu? Treatment itu adalah pengolahan air atau pemupukan air. Ingat sahabatku semua, lele itu tidak suka dengan air baru. Dalam artian air baru itu air yang baru kita ambil dari sumur lalu kita pijahkan. Jadi minimal air tersebut kita endapkan dulu agar pH-nya stabil, oksigennya atau kadar bersihnya dan lain sebagainya itu stabil dulu. Seperti itu fungsinya. Dan lalu kita treatment, pemupukan. Mau itu dikasih garam seperti yang sudah saya tutorialkan di video terdahulu. Ini tutorialnya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Silahkan tonton sampai tuntas. Apa saja yang perlu kita aplikasikan. Contoh seperti garam. Garam itu untuk membunuh bakteri. Nah ketika nanti indukan itu sudah bertelur, dikhawatirkan bakteri tersebut menempel ke telur, akhirnya gagal menetas. Atau setelah telur menetas, larvanya ditempeli jamur atau virus yang terbawa dari sumur kita. Jadi seperti itu. Jadi aplikasikan garam. Atau mungkin aplikasikan urea untuk mempersubur pertumbuhan biota kecil di kolam kita agar nanti sumber pakannya banyak bisa. Atau untuk meningkatkan kadar oksigen berlarut di dalam air itu juga bisa. Jadi fungsinya di situ kita harus paham dulu treatment air. Atau kita aplikasikan probiotik. Mau itu seperti saya pakai nitrobakter silahkan, atau mau pakai N4 silahkan, atau mau pakai raja lele dan lain sebagainya silahkan. Mau pakai produk booster juga silahkan. Banyak sekali probiotik yang beredar di pasaran, silahkan sahabat tentukan mana yang cocok di tempat sahabat. Maaf, saya tidak merekomendasikan ya. Silahkan pilih saja sahabat apa yang cocok di tempat sahabat. Fungsinya untuk apa? Nanti akan saya sambungkan dengan fungsi yang nomor 5 ya. Untuk faktor kegagalan sahabat yang nomor 5 adalah kurang tepatnya waktu sahabat dalam belajar pemijahan indukan lele. Seperti yang sudah sahabat lakukan dan sahabat konsultasi ke saya, itu tepatnya bulan Januari dan Februari. Nah di bulan-bulan tersebut adalah bulan dimana kerapnya turun hujan dan cuaca pun drop ya. Jadi dinginnya dingin tuh bener-bener dingin gitu. Nah drop seperti itu. Perlu sahabat ketahui untuk suhu di kolam pemijahan kita itu di kisaran 29 derajat sampai 30 derajat Celcius.
untuk kolam pemijahan. Sementara untuk kolam penetasan telur itu di kisaran 29 sampai 31 derajat Celcius. Pantas saja sahabat gagal dalam melakukan pemijahan indukan lele. Walaupun secara spesifik ciri-ciri indukan itu sudah ada, matang gonat, kemungkinan menetasnya tidak akan banyak atau malah gagal sama sekali. Karena apa? Cuacanya lagi drop. Jadi sahabat kurang tepat belajar pemijahan indukan lele di saat atau di waktu yang kurang tepat. Nah, kita sambungkan dengan yang nomor 4 tadi. Perlunya kita mentreatment air terlebih dahulu. Nah, fungsi dari probiotik ini sendiri, ya, menurut keterangan dan pengalaman saya sendiri yang sudah saya lakukan, probiotik akan menyesuaikan suhu. Kalau memang suhu tersebut lagi dingin, nah dia akan berkamuflase, akan menyeimbangkan seperti itu. Agar apa? Agar pemijahan kita itu berjalan dengan lancar. Sebaliknya, kalau memang kondisi lagi panas, nah, si probiotik ini nanti akan menyeimbangkan, berkamuflase seperti itu. Agar apa? Pemijahan yang kita lakukan berjalan lancar. Itu yang sudah saya alami dan terbukti. Saya sendiri melakukan pemijahan ikan lele itu tanpa melihat waktu dan kapanpun saya bisa memijahkan indukan lele. Nah, seperti itu sahabatku semua. Di samping itu nanti ada manajemen indukan atau penempatan indukan dan tutorialnya akan saya share nanti ya sahabatku semua. Cukupkan sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, yaitu pembahasan tentang penyebab kegagalan sahabat dalam memijahkan indukan lele. Yang pertama, sahabat tidak memahami jenis indukan baik jantan maupun betina. Yang kedua, secara keseluruhan sahabat belum memahami ciri-ciri indukan yang siap untuk memijah. Yang ketiga, secara keseluruhan mungkin indukan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dipijahkan, tapi secara kematangan gonat belum menunjang. Nah, cara tadi silahkan sahabat lakukan untuk meningkatkan kematangan gonat indukan kita. Silahkan sahabat lakukan dan aplikasikan di tempat sahabat masing-masing. Yang keempat, pahami akan treatment air. Jangan sepelekan ya sahabatku semua akan treatment air ini. Entahkah memang mau diendapkan doang ya, atau mau diendapkan saja, tidak diaplikasikan apapun, atau hanya garam saja, ya silahkan ya. Yang penting kita endapkan minimal, maksimalnya kita treatment dulu airnya terlebih dahulu. Yang kelima dan yang terakhir nih, sahabat yang baru belajar, saya anjurkan sahabat yang belajar mungkin di tahun-tahun yang akan datang, jangan sampai sahabat melakukan pemijahan itu di awal tahun di kala kerap hujan, karena di situ cuaca suka drop ya, terkecuali mungkin untuk sahabat-sahabat senior yang sudah terbiasa ya, seperti saya ini tidak mengenal waktu, kapanpun saya mau memijahkan ya saya pijahkan seperti itu. Karena apa? Kita sudah paham treatment air, ciri-ciri indukan, manajemen indukan seperti apa. Jadi seluk-beluknya sudah kita pahami, jadi kapanpun kita bisa memijahkan. Sementara untuk sahabat yang belajar, ya saya sarankan jangan sampai di akhir tahun, awal tahun seperti itu. Baik sahabatku semua, saya cukupkan sekian dulu untuk pembahasan faktor-faktor kegagalan pemijahan sahabat dalam pemijahan indukan lele. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sahabat pahami. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like serta dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya share di channel ini, silahkan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.